Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan syarat sholat. Kemarin syarat sholat yang pertama adalah harus suci badan daripada dua hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian harus suci daripada najis yang ada di pakaian, badan, dan juga tempat. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Nah sekarang, wasalis, syarat sholat yang ketiga adalah al-wukufu ala makanin tohirin. Diam pada tempat yang suci. Jadi tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat itu harus suci. Tidak boleh najis. Kalau tempatnya najis, maka sholatnya nggak sah. Percuma kamu sholat, tempatnya najis, kamu tetap maksain, ya sholat kamu nggak akan diterima, wong nggak sah. Fala yasihu, maka tidak sah as-sholat. Sholatu sahsin tidak sah. Yulaki ba'du badanihi, yang mana sebagian daripada badannya, au libasihi, atau sebagian daripada pakaiannya itu bertemu dengan najis. Fi qiyamin, baik dalam keadaan berdiri, au qu'udin, atau dalam keadaan duduk, au ruku'in, au sujudin, ruku atau sujud. Yang penting ketika kamu melaksanakan sholat, jangan sampai sebagian badan kamu itu kena najis atau sebagian pakaian kamu. Contoh, sholat, Allahu Akbar, ketika sujud, semisal nih, tangan kamu menyentuh tai cicak, ujungnya, udah sholat kamu gak sah. Ya, sholat kamu gak sah. Kenapa? Karena sebagian badan kamu bertemu dengan najis. Atau contoh yang kedua, kamu sedang sholat, ya, sedang sholat, tiba-tiba ada kotoran cicak, sini, ya, nggak langsung kamu bersihkan, maka langsung otomatis sholatnya batal, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena kamu membawa najis. Nah tergantung, kalau semisal si kotoran cicaknya itu yang kering, semisal gini, sini nih, sini, maka harus langsung di tadi gitu. Kalau basah mah nggak bisa. Kalau basah mah kan ketika di gitu kan nggak hilang. Ketika basah masih menempel, ya, masih menempel. Nah yang kering juga sama, ketika semisal contoh yang kering di sini nih, maka jangan sampai tangan kamu menyentuhnya. Ketika menyentuh udah nggak sah sholatnya, karena sebagian daripada badan kamu bertemu dengan najis. Maka caranya di bawahnya, gitu. Pas gitu, aduh ada cicak, langsung gitu, ya. Jadi benar-benar harus suci. Gak apa-apa, emang gak apa-apa, yang penting jangan gerak 3 kali gitu. Au libasihi, atau pakaian yang kamu pakai itu juga sama, tidak boleh bertemu dengan najis. Contoh, kamu pakai sorban nih, Padil misal pakai sorban, pakai sorbannya panjang 2 meter, si ujungnya itu kena kotoran cicak, sama, sholatnya gak sah. Karena kamu membawa sesuatu yang suci, sorban, yang mana sorbannya bertemu dengan najis. Namanya mahmul. Jadi sesuatu yang kamu bawa itu harus suci, sama. Mahmul, ya. Jadi yang dimaksud tempat sholat itu adalah sesuatu yang menempel dengan tubuh kita. Ketika berdiri nih, ketika berdiri berarti yang disebut makanu sholat itu yang kamu injak. Cuman segitu disebut makanu sholat. Ketika sujud, oh berarti ketika sujud yang disebut makanu sholat itu yang bertemu dengan tangan kamu, dengan jidat, nah itu disebut makanus sholat. Jadi makanus sholat itu bukan berarti harus satu sejadah gitu disebut makanus sholat, enggak. Yang penting yang kamu gunakan untuk sholat, ya. Jadi ketika semisal kamu sholat seperti barusan, kemudian di sejadah kamu ada tai ayam di ujungnya, di sejadah, itu gak apa-apa, sholatnya sah, ya. Yang asal kamu tidak menyentuhnya, paham? Atau contoh, sholat seperti halnya memakai sendal. Pernah kamu melaksanakan sholat goib,
ketika ke kuburan, kemudian udah dikuburkan, terus kepada sholat semisal yang telat datangnya, sholat di depan kuburan. Nah itu caranya, sendalnya jangan dipakai tapi diinjak. Paham nggak? Jadi sendalnya dibuka, kemudian diinjak, bukan dipakai. Nah kalau sendalnya kamu injak, nggak dipakai, sekalipun di bawah sendalnya itu kamu yakin najis, tetap sholatnya sah. Kenapa? Karena kamu sholatnya tidak memakai sendal, tapi menginjak sendal. Permukaan sendalnya suci nggak? Suci atasnya, sekalipun bawahnya najis. Tapi ketika sendalnya kamu pakai, dipakai, ya bawahnya najis. Oh berarti kamu memakai sesuatu yang suci yang bertemu dengan najis, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sholat yang ketiga harus suci, tempat dan juga pakaiannya serta sesuatu yang dibawanya. Makanya hati-hati juga apalagi kalau semisal nih anak kecil pakai pempes, kamu sedang sholat, ketika sujud si anaknya itu naik ke punggung kamu, udah sholat kamu batal. Kenapa? Karena sholat menggendong sesuatu yang suci, anak kecil, yang mana anak kecil tersebut membawa najis dalam pempesnya. Gitu? Paham? Arman, jangan tidur. Ayo. Ya. Ini kamu harus paham. Kenapa harus paham? Karena sehari-hari. Makanya ini yang dinamakan dengan fardu ain. Kewajiban yang sifatnya individu. Wajib harus paham, wajib harus ngerti. Karena kalau semisal nggak paham, kemudian nanti kamu sholatnya sekadai, ya udah batal. Ya, makanya kemarin tuh, kamu pas malam minggu ikut sholat berjamaah nggak? Nggak. Hah? Ada kan? Bocah kelas 8 siapa tuh kok? Saya suruh ulangi lagi sholatnya. Kenapa? Karena itu gerakan 3 kali berturut-turut. Ketika mau sujud, kemudian dia membersihkan itu terpalnya. 1, 2, 3, itu udah batal, nggak boleh. Nah, kalau gerakan seperti ini, udah dihitung 2. 1, 2, udah dihitung 2. Karena ada kesengajaan. Udah gitu. 1, balik lagi, 2. Jadi 1, 2, 3, udah batal. Itu kebanyakan kalian belum paham. Nah, atau ketika lagi sholat, aduh gerah nih, batal itu udah. 1, 2, 3, udah batal. Atau ketika lagi sholat, loh. Nah, batal kalau gini mah. Makanya caranya kalau semisal kamu gatel, nah, yang digerakkannya jari, bukan ininya, bukan, tapi jarinya. Nah kalau dengan jarinya mau 1000 kali gak apa-apa. Ini makanya, ya gak apa-apa. Makanya sesuatu itu kita harus tahu ilmunya, gitu loh. Itu yang ketiga, ya. Warabi'u al ilmu bidukhulil waktu. Yang keempat, syarat salat itu harus mengetahui masuknya waktu. Audhoni dukhulihi, atau menyangka masuknya waktu bil ijtihadi, dengan cara ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu jadi penelitian. Kayak kemarin tuh, kalau kayak orang dulu mah seperti halnya menancapkan itu rotan. Menancapkan rotan, ketika semisal bayangannya sudah melebihi bayangannya semisal udah ada, oh berarti ini udah masuk waktu duhur. Nah itu ijtihad itu seperti itu. Jadi nggak bisa sholat dengan dikira-kirakan. Wah ini udah masuk waktu maghrib sholat. Padahal belum kenyataannya. Ya, itu nggak boleh. Nggak sah sholatnya. Nah, kalau di zaman sekarang berarti cara satu kita tahu bahwa sudah masuk waktu berarti dengan adanya orang yang adan. Kemudian dengan adanya semisal kalau subuh semisal dengan cara berkokoknya ayam jago, itu juga bisa dijadikan sebagai landasan. Jadi nggak bisa kamu sholat tahu waktunya itu dengan dikira-kirakan.
Kalau sholat bi ghairi dzalik tuh, jika semisal sholat tanpa hal tersebut, tanpa mengetahui waktunya, tanpa ada sangkaan bahwa sudah masuk waktu, lam tasiha sholatuhu, maka sholatnya itu tidak sah. Wa in sodapa al waktu, sekalipun memang waktunya benar. Semisal cuaca mendung, kemudian gak ada yang adan, ragu nih, wah ini udah masuk waktu asar belum ya? Asar belum, gak apa-apa, sholat aja dah, sholat. Itu sholatnya dalam keadaan kamu tidak tahu bahwa udah masuk waktu asar atau belum. Udah selesai, setelah selesai, nanyain ke teman kamu, tadi udah sholat asar belum? Udah masuk asar belum? Oh udah. Nah sekalipun in sodapa al waktu, sekalipun waktunya memang benar, tetap sholat kamu tidak sah. Harus diulangi. Harus diulangi. Ya. Kenapa? Karena di dalam ibadah yang harus didahulukan itu adalah nafsul amri dan juga don mukallaf. Bukti kenyataan dan juga prasangka kita. Kita harus prasangka bahwa sudah masuk waktu, kemudian kenyataannya memang benar sudah masuk waktu. Beda. Bahkan lebih detail, lebih pas itu memang dari aplikasi, lebih dapat dipercaya dari aplikasi daripada orang yang ada di masjid. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang ada di masjid dia juga berdasarkan dari aplikasi juga sama, kebanyakannya gitu. Apalagi nanti pas bulan puasa tuh. Ya. Wal khamisu istiqbalul kiblati, yang kelima menghadap kiblat ayil Ka'bah. Kiblat itu adalah Ka'bah. Sumiyat kiblatan. Kenapa kiblat atau Ka'bah dinamakan kiblat? Di annal musalliya yuqabiluha, ya karena orang yang sholat memang menghadap kiblat. Kemudian wa Ka'batan dinamakan Ka'bah lirtifaiha, karena tingginya bangunan Ka'bah itu. Jadi harus menghadap kiblat. Wastiqbaluha bisadri, kemudian menghadap kiblat dengan dada, itu merupakan syarat liman qadara alaihi, bagi seseorang yang mampu. Ya. Jadi ketika kamu sholat, nah ini si dadanya itu harus menghadap kiblat. Jadi kalau semisal sholatnya itu contoh seperti uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kalau semisal kamu nolehnya sama dada kamu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sholat kamu itu gak sah karena dada kamu tidak menghadap kiblat. Gitu ya. Begitu. Jadi menghadap kiblat itu kalau semisal dekat berarti kamu berada di kota Mekah, itu harus yakinan fil qurbi. Tapi kalau jauh seperti di sini, dhannan fil bu'di. Harus ada don atau prasangka bahwa kiblat itu menghadap ke sana. Ya. Ya sama di gunung juga. Di gunung juga sama. Makanya harus ada bawa kompas semisal. Kalau semisal tidak tahu arah kiblatnya ini sebelah mana nih, kamu tersesat di suatu tempat. Kemudian bingung, wah yang mana nih? Wah, menurut prasangka saya kiblat ke sini. Udah, langsung menghadap ke situ, sholat Allahu Akbar. Ya. Ketika itu pas rakaat kedua, don kamu beda lagi, ragu lagi, tapi kayak ke sini, udah langsung balik ke sini, rakaat kedua. Ya. Rakaat ketiga masih ragu, wah asal ke sini, balik lagi ke sini. Rakaat keempat, tapi asal ke situ, lagi ke situ. Jadi sholat dalam menghadap 4 arah, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu ragu. Ya. Makanya ada teka-teki bagaimana seseorang sholat menghadap ke 4 arah, bari semuanya sah. Ya kayak barusan. Kemudian wasasnal musannifu, kemudian musannif mengecualikan min dzalika dalam hal tersebut. Ma dzakarahu biqaulihi, akan perkara yang dituturkan musannif dengan perkataannya. Wa yajuju tarku istiqbalil kiblati, boleh tidak menghadap kiblat. Bisolati dalam sholat, bihalata ini dalam 2 tingkah, dalam 2 keadaan.
Siddatil khauf, yang pertama dalam salat siddatul khauf ketika dalam keadaan perang, ya bebas itu, gak harus menghadap kiblat. Ai qitalin mubahin, yakni perang yang dibolehkan, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Yang kedua, wa finna filati fis safar. Salat sunnah yang dilaksanakan di perjalanan. Ya, di perjalanan. Ala rohilati, pada kendaraan. Jadi ketika kamu naik kendaraan, itu diperbolehkan. Salat sunnah kemudian tidak menghadap kiblat. Pali musafirin saparon mubahan. Bagi musafir yang melakukan perjalanan yang dibolehkan, sekalipun dekat, semisal contoh kamu dari sini ke Pertamina, walau qasiron tuh, ya, at-tanafulu, boleh melaksanakan sholat sunnah, soaba maksodihi, menghadap ke arah tujuan kamu. Jadi gak harus menghadap kiblat. Warokibud dabati, kemudian kalau semisal kamu naik kendaraan, naik motor semisal, la yajibu alaihi, tidak wajib baginya wad'u jabahatihi, menempelkan jidatnya ala sirijiha, pada pelana kuda. Tidak, berarti kalau motor mah kepada setang, masalan, ya. Bal yumiu, tetapi harus cukup dengan isyarat birukuihi wa sujudihi, dengan ruku dan juga sujudnya. Wa yakunu sujuduhu, dan sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Nah, itu rokibud dabbah. Jadi rokibud dabbah, kamu naik motor nih, naik motor, contoh semisal di sini, mau sholat duha, bisa sambil naik motor. Sholat duha sambil naik motor itu diperbolehkan. Caranya gimana? Pertama, menghadap kiblat dulu. Seperti itu tuh, menghadap kiblat, pas naik motornya, Allahu Akbar, takbir, nah terus langsung di setir. Sambil berjalan, sambil baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Enggak bebas soal itu. Salatul tanaful. Ya. Kemudian ketika rukunya gimana? Nah, ketika rukunya harus menghadap kiblat lagi. Ruku menghadap kiblat. Kemudian tinggal gini aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar. Enggak harus ditempelkan ke setang, enggak harus. Yang penting sujudnya lebih rendah daripada ruku. Ya. Itu kalau sambil naik motor. Kemudian bagaimana kalau semisal sambil jalan kaki? Wal masih, orang yang jalan kaki, payutimu ruku'ahu. Nah, ini mah harus menyempurnakan ruku dan juga sujudnya. Ya, kalau sambil jalan kaki mah. Kemudian wayastaqbalu al-qiblat fihima, kemudian harus menghadap kiblat, wala yamsi illa fi qiyamin wa tasyahudin. Wa tasahudihi, illa fi qiyamihi wa tasahudihi. Berjalannya itu ketika tingkah berdiri dan juga tasahud. Jadi berarti gini, kalau sambil berjalan mah, ya, menghadap kiblat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Langsung jalan, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus setelah jalan, ya udah sampai gerbang nih, baca Fatihah, kemudian makat lagi terus baca surat. Nah, pas mau ruku harus menghadap kiblat lagi, menghadap kiblat, ruku, kemudian setelah itu i'tidal, kemudian sujud, setelah sujud duduk sujud lagi, setelah sujud naik lagi ke atas. Nah, udah berdiri, berangkat lagi, maju lagi. Itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan tidak menghadap kiblat dalam dua hal. Satu, sholat siddatil khauf. Kemudian yang kedua, sholat sunnah di perjalanan. Baik itu dengan menggunakan kendaraan atau sambil jalan kaki. Ya. Itu tinggal diamalkan, silakan. Tidak ada catatan harus dalam tingkah darurat, enggak. Dalam keadaan normal seperti ini juga bisa, enggak apa-apa.